Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya memilih judul dengan narasi yang dipakai oleh Descartes, seorang filosof Prancis yang pernah mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Maka pada kesempatan ini saya menggunakan istilah saya berjihad, maka saya ada. Ini penting. Jadi bagi orang yang beriman, berjihad adalah eksistensi dirinya. Maka orang yang dalam hidupnya itu tidak mau berjuang, itu ada ulama yang mengatakan orang beriman yang tidak mau berjuang takbirkan 4 kali. Artinya orang yang tidak mau berjuang itu dianggap sudah mati. Dalam surat At-Taubah ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses atau orang-orang yang menang. Nah, pada ayat ini sangat jelas bahwa Rasul bersama orang yang beriman itu adalah mereka yang berjuang dengan harta dan diri mereka. Nah, kalau itu dilakukan, mereka itu akan memperoleh kebaikan dan menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu harus berjuang dengan harta dan dirinya. Jadi tidak hanya dengan hartanya, tetapi juga dengan dirinya. Kata angfus itu bisa bermakna nyawa, bisa bermakna hati, jenis, dan totalitas manusia. Artinya keseluruhan hidup manusia itu adalah angfus. Maka nafs itu juga mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat, karena manusia tidak terpisahkan dari waktu dan tempat itu. Nah, makna jihad dan mujahid. Kata jihad itu disebutkan 40 kali di dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya. Sehingga makna jihad itu umumnya bermuara pada mencurahkan seluruh kemampuan dan menanggung pengorbanan. Jadi berkorban dengan mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Sehingga seorang mujahid adalah orang yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawanya atau tenaganya, pikirannya, emosinya, dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia itu. Jihad adalah untuk mencapai tujuan. Sehingga orang yang berjihad itu tidak mengenal putus asa, tidak mengenal menyerah, tidak mengenal loyo atau lesu, dan tanpa pamrih. Nah, itu orang yang berjihad. Maka jihad itu sesungguhnya juga secara ideal harus disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga selama tujuan belum tercapai dan masih ada modal di tangan, jihad itu masih terus dilakukan. Karena jihad itu butuh
harus dengan modal, maka seorang mujahid itu tidak bervisi mengambil, tetapi bervisi memberi dan berkorban. Sehingga orang yang berjihad itu tidak bertanya, kalau saya berjuang seperti ini akan mendapatkan apa. Sehingga berjuang itu betul-betul berjihad, bukan berjuang dalam arti beras, baju, dan uang, itu bukan. Tapi memberikan apa yang dimiliki, bukan untuk mendapatkan apa. Maka hasil dari jihad itu adalah banyak sekali, bergantung kepada aspek-aspek kejuangan yang kita lakukan. Dengan demikian, berjihad itu mesti didasarkan pada satu kesadaran dan pengetahuan dalam rangka berkorban untuk mencapai tujuan yang mulia. Sehingga dengan jihad umat Islam itu akan lahir terpeliharanya jiwa, kemudian terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujudnya keadilan di seluruh masyarakat. Kalau secara spesifik, kalau dilihat dari misalnya jihadnya ilmuwan, ya pemanfaatan ilmunya. Jihadnya guru adalah pendidikan yang sempurna. Jihadnya pemimpin adalah keadilannya. Dan jihadnya pengusaha adalah kejujurannya. Dan lain-lain sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dalam surat Al-Anfal ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqu wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu untuk melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang memang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini memberikan perhatian kepada kita sekalian bahwa kata kunci kemenangan, kesuksesan dalam bermasyarakat yang didasarkan kepada agama adalah beriman, berjihad, kemudian berhijrah, dan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi saling menguatkan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Kemudian pada surat Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, wajahadu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahima huwa samakumul muslimin. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Artinya jihad itu tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus dengan totalitas diri kita. Dia memilih kamu dan dia sekali-kali tidak akan menjadikan untuk kamu itu agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dialah yang telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,
dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi jihad juga diwujudkan kemudian dengan sholat, zakat, dan konsisten memegang teguh agama Islam. Akibat dari jihad itu adalah bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6 Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Artinya, berjihad di jalan Allah adalah kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 142 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Di sini Allah menegaskan bahwa tidak mungkin orang itu masuk surga tanpa berjihad dan sabar. Dan yang terakhir dalam surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Pemirsa yang berbahagia, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Sepanjang kita itu betul-betul serius dalam berjuang di jalan Allah, akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menempuh jalan perjuangan itu sehingga mencapai kesuksesan. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang istiqomah dalam berjuang, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.